Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa akhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Rafiq ya Hasib ya Lilo ya Karim ya Hakim ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi ya Mu'id ya Muhayyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malik al-Mulki dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aparatur pemerintahan setempat, kepengurusan wilayah RT 09 beserta jajarannya, kepengurusan Masjid Jami Al-Tawbah beserta seluruh pengurus dan jajarannya, para pimpinan, para asatidz yang semuanya tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena alhamdulillah semuanya kompak hadir. Kalau disebutin kayaknya gak cukup 10 menit. Semuanya kita doakan, aparatur pemerintahan, pengurus masjid, para asatidz, para pimpinan, tokoh remaja, jemaah, semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan milik dan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beri salam semoga Allah curahkan selalu kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, an-najwa tuhassinul asrar, menyimpan rahasia, menyembunyikan keinginan daripada orang lain. Tuhassinul asrar, bisa menjaga itu rahasia dan cepat tercapainya keinginan. Maksudnya ista'inu alal hajati, kata Nabi, mohonlah pertolongan kepada Allah atas hajat-hajat kalian, atas keinginan kalian, bil kitmani, dengan menyembunyikan terhadap manusia. Jadi ada keinginan, hajat, cita-cita yang harus kita jujur memohon kepada Allah, tapi harus dirahasiakan kepada manusia. Tapi ada hajat itu harus jujur memohon kepada Allah dan dicurhatin pada manusia. Jadi ada yang harus dicurhatin, diinformasikan, diworo-woro pada orang lain. Tapi ada suatu cita-cita yang memang yang harus dicurhatinnya pada Allah, nggak boleh dicurhatin pada orang lain. Ada dua macamnya. Jadi harus jeli. Artinya Nabi di sini, ketika kita memiliki keinginan, memiliki hajat apapun, cita-cita apapun, jelas kepada Allah mencurhatkan, mohon. Tapi ketika ini dicurhatkan pada manusia, lihat dulu orangnya, apakah dengan keinginan kita dicurhatin dia setuju, dia mendukung, atau dia senang. Kalau sekiranya senang, silakan curhatin. Kalau sekiranya tidak, jangan, rahasiain aja. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin masudun. Karena sesungguhnya dalam setiap kenikmatan ada yang hasud. Kalau yang tidak senang jangan diomongin. Kalau diomongin akan memperlambat tercapai cita-cita kita. Dia akan menghalanginya karena tidak senang. Artinya rahasia kita, strategi kita, rencana kita mencapai tujuan itu akan dihalanginya. Gitu. Ini adalah dari Nabi itu, artinya Nabi mengajarkan siasat, mengajarkan teori gitu. Ada cita-cita keinginan itu yang kepada Allah mah harus curhat memohon, tapi urusan pada manusia kebagi dua. Ada yang harus diobrolkan, ada yang memang harus kita rahasiakan, digenggam pelan tapi pasti gitu. Hajat apa saja. Seperti kita ingin buka usaha. Pak, saya ingin buka usaha ini di suatu wilayah. Mohon pada Allah agar lancar. Nah, ketika ke manusia lihat, kalau manusia ini seneng gak kira-kira kita buka di sono gitu. Kalau dianya seneng, omongin, mohon doanya, mohon dukungannya, jadi masalah. Tapi kalau sekiranya dia nggak seneng, jangan diomongin dulu. Karena kalau diomongin tahu, wah, timbul nantinya hasud, timbul iri. Nah, akhirnya nanti dia bisa menghalang-halangi ikhtiar kita. Bisa jadi tanahnya mungkin ditanam apa gitu, di apa gitu jadi, atau dibikin ribet aja sama dia gitu. Nah, jadi ada dua. Jadi ini adalah Nabi memberikan berarti siasat kepada kita semuanya. Tidak semuanya hajat dan keinginan itu harus dicurhatkan kepada siapa? Kepada makhluk. Kalau kepada Allah jelas, Allah Maha segalanya. Ini adalah satu nasihat daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau mungkin yang belum punya istri begini, kalau bagi bujangan yang dapat istri, kalau nemu cewek cantik dan kita berniat menikahinya, lihat curhat ke teman ini, lihat tuh, ini temannya lagi dari ceweknya. Kalau teman
temannya pun lagi nyari cewek dan sekiranya dia mau mengambil cewek itu, jangan cerita sama dia. Kan banyak ceritanya. Ya, seseorang punya cewek kenalan keharupan, banyak kejadian. Bahkan cerita, saya ada cewek cakep, saya lihat mau saya jadiin bini. Mana nomornya? Ini dikasih aja. Udah dikasih begitu bukan ngedukung kita, di belakang ditikung kan. Jadi artinya lihat dulu artinya ngajar dalam segi apapun, lihat dulu. Kalau sekiranya orang itu senang mendukung, ya mohon. Tapi kalau sekiranya tidak senang, tidak usah diobrolin katanya gitu. Jadi lihat dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, was-shadaqatu tuhassilul amwal. Kata Nabi, sedekah itu memelihara harta. Jadi sedekah itu bisa menjaga harta. Jadi harta kita dengan sedekah akan terjaga di dunia hingga akhir. Maksudnya bagaimana terjaga hingga akhirat? Karena harta kita yang akan ke bawah sampai akhirat adalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita pakai akan menjadi sampah. Tetapi harta yang kita sedekahkan akan menjadi amal soleh. Maka harta dengan disedekahkan, sedekah menjaga harta hingga hari kiamat, itu maksudnya. Tetapi kendati pun demikian, hukum sedekah mah sunat, nafkah mah adalah wajib. Maka anjuran sedekah itu selebihnya daripada nafkah wajib. Seperti memberi makan anak istri itu wajib. Artinya sedekah mah selebihnya daripada kebutuhan pokok. Yang paling utama adalah penuhi dulu kebutuhan pokok kita. Selebihnya adalah baru kita sedekah. Jelas ya kira-kira? Gitu. Selebihnya baru sedekah. Ya kalau tidak ada lebih, bagi yang pas-pasan, ya dengan kita menafkahi keluarga pun itu sudah menjadi ibadah. Ukuran pokoknya begini dulu. Ukuran pokoknya itu adalah satu. Yang penting cukupin dulu makan keluarga. Berarti kalau makannya udah cukup, di luar itu berarti sudah lebih. Udah harus itu berbagi sedekah. Jadi ukuran pokok itu, kebutuhan pokok itu satu, kebutuhan makan sehari-hari, dua, pakaian gitu kan. Tiga, kebutuhan pokok itu adalah tempat tinggal. Kalau yang kontrak mungkin siapkan dulu buat bayar kontrakan begitu. Selebihnya makan udah pas, cukup, pakaian ada, kebutuhan tadi tempat tinggal ya ada, selebihnya tuh itu baru itu adalah sedekah ya. Apa ya? Bukan berarti nanti sedekahnya nunggu beli mobil. Ini mah mobil mah kebutuhan apa? Kebutuhan ini. Aduh. Gitu. Gitu ya. Nah, bahkan Allah dinantang dalam hadis kursinya, kata Allah begini. Kata Allah, wa in robintum falakum. Kalau kalian bersedekah, kalian langsung dapat balasan dari Allah. Oh, itu keuntungan kalian nikmatin itu. Tapi sebaliknya, wa in khosartum falaya. Kalau kamu udah sedekah tapi dirasa dibalas. Artinya ada orang sedekah punya hajat, tapi walaupun udah sedekah kok begini dulu. Ada gitu ya? Kok kieu keneh padahal sudah sedekah. Kata Allah, fa'alayya, kalau
rajin sodako, berasa belum dibalas, fa'alaya, tagih kepadaku. Lewat apa? Hayo ngedoa. Gitu. Artinya kata Allah, jangan kamu ngedoa mulu, sodakonya kagak gitu. Artinya begini, nih kalau kamu ingin lagi kepadaku lewat doa, kencengin sodakonya. Kalau dirasa belum ada hasil, tagih lewat doa. Gitu. Artinya Allah seolah-olah begini, kalau kamu sodako, insya Allah keinginanmu akan aku kabul. Kalau dirasa telat, tagih lewat doa. Gitu. Jadi boleh, makanya ada tawasul sodako lewat doa. Ya Allah, dengan barokahnya sodako, ya Allah kabulkan hajat saya. Itu wa in khasartum fa'alayya, itu adalah tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, tapi ini tahapnya tahapan ikhlas, tahap dasar. Kalau yang tinggi mah ya udah nggak ditagih-tagih lagi. Tapi tahap kita boleh gitu. Yang ketiga kata Nabi, wal ikhlasu tuhassinul amal. Ikhlas itu dapat menjaga amal. Jadi amal itu akan terjaga dengan ikhlas. Banyak orang beramal tapi di akhirat kagak ada amalnya, bocor. Kenapa? Karena beramalnya tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu menjaga amal ibadah, amal soleh terbawa ke akhirat. Cuman kata Syekh Nawawi, ikhlas itu ada 3. Yang paling tinggi mah memang ikhlas itu kita beramal soleh ibadah tujuannya satu, berharap ridhonya Allah, tidak ada embel-embel lain. Nah ini mah jarang. Ikhlas yang paling tinggi ini mah jarang. Karena kita mah masih butuh ini, masih butuh nah gitu. Jarang. Ada ikhlas yaitu tingkatan yang istilahnya mah tinggi, tapi tingginya levelnya level 2, yaitu seseorang beribadah, beramal soleh, satu niatnya karena Allah, tapi di samping karena Allah ada embel-embel ukhrawiyah, ada embel-embel yaitu masalah akhirat. Niat karena Allah, tetapi satu ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga. Jadi yang paling tinggi mah kenapa kamu sholat, kenapa kamu ibadah, kenapa kamu ngaji, kenapa kamu sedekah? Saya mah satu ingin ridho Allah, titik aja. Urusan masuk surga itu urusan Allah aja. Saya mah yang penting ingin ridho Allah aja. Nah ini mah yang paling tinggi, ini mah levelnya para wali. Ada yang level kedua, kenapa kamu sholat, kenapa kamu zikir, kenapa kamu ngaji, kamu sedekah? Ya satu, saya niat karena Allah. Yang kedua, saya biar selamat jangan masuk neraka, pengen masuk surga. Itu pun bagus. Ada yang level dasar mah begini, kenapa kamu sholat, kenapa kamu sedekah, kenapa kamu ngaji? Satu, niat karena Allah. Yang kedua, saya ingin berkah hidup, ingin lancar milik dan rezeki. Udah begitu ingin kabul hajat, dan di akhirat ingin selamat. Bagus itu juga, bagus. Tapi dasar awalnya lillahi. Nah kita mah yang tadi ya. Kita yang tadi ya. Yang tadi nggak apa-apa, bagus. Yang penting di awalnya ada dasar niat karena Allahnya. Tapi masih ada emergency, nggak jadi masalah. Yang celaka itu yang disebut tidak ikhlas itu begini. Kita ibadah, kita berbuat baik, niatnya tidak ada sama sekali lillahnya. Tidak ada buat Allahnya niatnya, hanya untuk urusan dunia saja. Nah ini mah celaka. Nanti pun balasannya hanya di dunia saja, nggak ke bawah kemana? Ke akhirat. Nah artinya adalah level bagi kita mah niatkan seluruh aktivitas kita, satu yang paling utama karena Allah, yang kedua baru urusan-urusan yang lainnya. Jadi biar satu tali mendayung dua belok terlampaui. Jelas ya kira-kira?
Nah boleh, makanya di kita kan di At-Taubah ada sebulan sekali istighosah sholawat apa? Sholawat nariyah. Kenapa istighosah nariyah? Satu, ingin ridho Allah dan Rasul. Yang kedua, ingin qabul hajat. Nggak jadi masalah. Bagus aja. Bahkan sholawat nariyah itu luar biasa. Kemarin waktu Jara Wali Songo itu Jara ke Sumenep. Sumenep itu Sumenep Madura itu kan di ujung laut ya. Ujung negara ya. Nah, itu Syekh Yusuf itu kali angkat Sumenep itu sangat luar biasa. Karomahnya, salah satu keistimewaan semasih hidupnya, kesukaannya katanya baca sholawat nariyah 4.444 kali. Sehingga sebelum meninggal berpesan begini, siapa saja orangnya yang bertawasul di makomku membaca selawat nariyah 4.444 dihadiahkan pahalanya untukku, maka urusan hajatnya aku yang minta kepada Allah. Kalau belum dikabul pulang jarak padaku, balik lagi tadi aja omelin di atas makamku. Wali sampai ngejamin begitu. Artinya titik poinnya begini bagi kita. Berarti tawasul lewat sholawat nariyah itu nar itu artinya api. Kalau kita baca sholawat nariyah, maka sholawat nariyah akan menjadi wasilah, mampu membakar, menjadi wasilah terkumpulnya hajat kita, bagaikan api membakar kertas yang kering, cepat kebakar. Artinya hajatnya akan cepat terkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini kan motivasi lagi, jadi untung ya kita nggak. Jadi dengan jarah kemarin ada motivasi gitu. Makanya ramein. Nah, makanya nanti apa namanya tuh? Malam Rabu kapan? Malam Rabu besok tuh pas nariyahan. Satu niatnya ingin ridho Allah, ingin ridho Rasul. Nah, kedua ketiga terserahlah hajat masing-masing gitu. Gak usah diceritain ke saya itu hajat masing-masing. Insya Allah pelan tapi pasti. Bahkan bisa cepat. Bahkan nariyah 4.444 itu kalau kita punya hajat besar bisa begini Bapak nih contoh. Kadang-kadang kan kita kalau nggak dikasih puyeng, kita punya hajat yang besar apa aja, kita ada minta rezeki, boleh ngomong sama pengurus. Nih saya ada rezeki, tapi saya ada hajat ini, pengen cepat kabul. Khusus nariyahan bulan ini saya minta khusus untuk hajat saya. Ini sodakoh makanannya, itu cepat. Jadi nanti dihususin kalau begitu. Tapi kalau nggak ada yang begitu, artinya doa kita bareng-bareng. Artinya apa? Kadang kan kita suka begini, saya pengen hajat khusus harus cari kemana ya, harus pergi kemana ya. Kadang-kadang puyeng. Nah, nggak usah pusing-pusing, asal yakin di kita benar. Tinggal dihidupin aja sama kita. Iya benar. Masya Allah. Tapi niatnya satu, ingin ridho Allah, ridho Rasul. Yang keduanya bebas. Ya setidaknya kita bareng-bareng saja ya. Amin. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Yang selanjutnya malam Rabu depan nanti. Kalau nariyahan maghribnya ngajar kan maghribnya? Enggak. Nah nanti akan ada habis nariyah ada kultum. Karena sudah lama Kiai Haji Lukman nggak kultum malam Rabu. Ada waktunya itu tadi saya koordinasi itu malam Rabu depan. Ya udahlah habis nariyahan kultum berapa menit gitu. Nanti kan di rolling lagi biar nuansanya apa? Tidak jenuh. Ya, kadang Kiai Suryadi, kadang saya, kadang saja nah nanti itu diseling. Intinya adalah biar masjid ini menjadi makmur. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sholawat apa tadi? Nariyah. Kalau mau diwirid nariyah itu habis sholatnya 11 kali. Jadi tahapan nariyah begini nih, kalau Bapak murid, tapi kan masalah wirid mah gimana kecocokan ya? Ya, walaupun sholawat saya ini cocok ingin ngewirid sholat nariyah, perjalanan wirid nariyah mah begini bagi yang udah nyaman dengan nariyah. Satu pilihannya tahap awal sehari semalam 11 kali dulu. 11 kali. Yang penting sehari semalam itu dapat 11 kali. Udah bisa itu lancar enak. Setiap habis sholat 11 kali. Itu ya.
Habis sholat 11 kali ningkat pakai wirid malam. Wirid malamnya nariyahnya pertama 41 kali. Makin kuat, udah kuat makan makin ke bawah gitu kan. Ih enteng banget nih, aduh makin nafsu. Tingkatin jadi 111 kali. Makin enak. Makin enak. Tingkatin malamnya 313. Aduh makin enak, makin gak berasa. Kan nanti maaf Pak, kalau kita cocok lidah ngebawa, gak berasa itu. Tingkatin lagi 444 kali. Wih makin enak, kecil 4.444 sendirian. tinggal minta ijazahnya jadi. Gitu dah. Nah ini nanti bagi yang cocok ya, bagi yang cocok doa gitu. Nah itu dilatih nanti. Kalau ingin tawasulnya nanti ada ya. Jadi saya ijazah nariyah itu dari beragam guru. Jadi versi yang dari Banten, Sukabumi, Cianjur sampai yang dari Jawa ada semuanya. Jaringan. Kebetulan agak hobi salah satu hobi sholawat salah satunya dan nariyah. Termasuk kemarin pun nyanadin lagi di Jawa Timur, di Pasuruan ya, dan di Kuwagea, disanadin lagi ke Jawa Timur. Jadi banyak. Maka dengan sholat nariyah di sini otomatis sanadnya nyambung jaringannya ke Banten, kemana-mana. Nah, biar Bapak nggak pusing, hadir aja di nariyahan, udah otomatis kerannya nyambung. Bapak mah yang enaknya tinggal baca aja nariyahannya. Udah. Jadi tawasulannya sebulan sekali dikumplitin. Kecuali enggak Ustaz, saya mau pengen tawasul atau tinggal fotokopi saja. gitu ya. Jadi kalau yang hobi nariyah, tapi kalau di luar itu pun nggak jadi masalah, bagus aja selawatnya. Sampai mana tadi? Sampai ikhlas ada 3 tahapan. Tapi tahapan awal mah niat karena Allah, ingin ridho Rasulullah. Silakan 2, 3 hajat yang lain jadi masalah. Nanti kan seiring semakin tua, seiring hawaid ini itu udah terpenuhi, timbul kan nanti mah ingin khusus untuk Allah, baru lillahi ta'alanya. Jadi semuanya ada proses. Kalau untuk langsung tahap awal menunggu itu mah wah susah kita dijalanin aja. Yang penting jangan sampai hilang karena Allahnya. Yang nomor keempat, wasidqu yuhassinul aqwal. Yang nomor keempat, jujur itu menjaga ucapan. Artinya kalau kita jujur, kita benar, maka itu menjaga ucapan kita. Maksudnya orang lain akan percaya kepada kita. Jadi kata Nabi, jujur itu menjaga lidah kita. Kalau kita jujur, lidah kita akan dipercaya. Kalau kita bohong, orang lain gak bakalan percaya. Itu adalah pesan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, wal masyuratu tuhassinul arah. Yang terakhir adalah musyawarah, menjaga pendapat daripada orang lain. Setiap orang itu memiliki pendapat masing-masing. Maka untuk menjaga pendapat itu adalah duduk bareng dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah dalam segala urusan. Karena kalau seseorang tidak dimusyawarahkan, dibiarkan mengembangkan pendapatnya masing-masing, setiap orang punya pendapat masing-masing, maka dia ingin mengembangkan pendapatnya masing-masing, maka nantinya tidak akan ada persatuan. Maka untuk mengikat biar perkembangan pendapat itu tidak mengalir masing-masing, maka diduduk barengkan, jadikan kesepakatan itu setidaknya meminimalisir, kata Nabi, adalah pendapat. Maka alhamdulillah kita selalu musyawarah, duduk bareng, mana kesepakatan yang paling banyak, paling baik, itu yang kita sepakati. Ini adalah ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5.
Satu, menjaga rahasia akan cepat terkabulnya hajat. Jadi tidak semua hajat harus diceritakan pada manusia. Ada yang harus dicurhatkan, ada yang harus kita genggam, lihat dulu orangnya. Yang kedua, sedekah menjaga harta. Yang ketiga, keikhlasan menjaga amal. Yang keempat, jujur menjaga lisan. Kalau kita jujur, omongan kita akan selalu dipercaya. Yang kelima, musyawarah menjaga berkembangnya pendapat masing-masing hingga timbul ukhuwah dengan musyawarah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan nasihat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya bagi saya, umumnya bagi jemaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam 7 lewat 9 insyaallah. Boleh lagi. Boleh tanya jawab bebas. Tanya jawab boleh bebas.